hari Minggu semuanya. Selamat pagi. Puji Tuhan ya, kita ketemu lagi hari Minggu. Ya ampun, seneng banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat ya teman-teman. Yang sakit juga cepat pulih, cepat sembuh, tetap semangat. Dan sebelum kita mau mulai ibadah, aku mau ingetin, yang pertama, absen seperti biasa. Kita masih IGTV ya guys, jadi bisa kok di kolom komentar. Terus yang kedua, nanti ada scan QR gitu untuk buat persembahan. Jadi kalau kalian mau persembahan, gampang lewat QR itu, tinggal scan doang, oke? Kalaupun emang masih mau ngumpulin secara langsung, nggak apa-apa kok, langsung disetorin ke majelis-majelis yang ada di sektor masing-masing. Kalaupun kalau ketemu kakak-kakak lainnya juga nggak apa-apa, oke? Ya teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya sih kita siapin kitab kita dulu ya. Oh iya dong, pasti harus. Dan ada baiknya juga siapin catatan. Siapa tahu harus ada yang dicatat, ada yang penting. Ada yang penting sih, pasti kan lagi bahas firman Tuhan. Terus yang penting siapin hati, siapin pikiran, nggak kemana-mana, jangan sambil merem-merem, oke? Silent dulu HP-nya, buat notif-notifnya, fokus dulu buat ibadahnya, oke? Oke, ayo kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. ya teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Dari malam sampai pada pagi hari ini kami masih bisa menghirup napas kehidupan-Mu Tuhan, juga masih bisa melihat orang-orang yang kami sayangi di sekeliling kami. Tuhan Yesus juga kami minta tolong Tuhan untuk menyertai kami dari awal sampai pada akhir ibadah ini, supaya kami bisa mengerti, kami bisa memahami apa arti firman-Mu Tuhan, juga memberikan hamba-Mu yang ini Tuhan Yesus hikmat dan pengertian untuk juga dalam berkata-kata untuk membawakan firman-Mu Tuhan, supaya semua yang saya keluarkan itu hanya berasal daripada-Mu, dan semua yang nanti kami dengar supaya bisa bermanfaat untuk kehidupan kami ke depannya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Yuk, mari kita buka Alkitab kita. Kita pembacanya dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai 18. Yuk kita buka Alkitab ya, bukan Alkitab, nanti ribet back ya kan. Ya, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, aku bacain
Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai ke-18. Di bawah judul perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, yang mau kita bahas hari ini itu temanya maaf ya, rada deg-degan. Temanya itu mengembangkan potensi diri. Nah, kan dari tadi tuh di Alkitab dibilang talenta. Apa sih talenta itu? Kalau kalian tahu coba deh ketik di komen, ya kan? Ketik di komen ya, apa sih talenta itu menurut kalian? Kalau dari kakak, dari SBT yang kakak baca dan dari persiapan yang kakak ikuti, talenta itu asalnya dari kata Yunani. Itu dengan penyebutannya talanton, ya gitu. Yang berarti bermakna itu ukuran atau keseimbangan. Tapi pada abad pertengahan itu dimaknai sebagai kehendak atau hasrat. Dan di KBBI pun akhirnya ada juga mengartikan kemampuan atau bakat alamiah. Nah, apa sih maksudnya bakat alamiah, Kak? Ya kan? Ya pasti tahu sih, pasti ngerti dong harusnya. Bakat alamiah berarti alami, yang bukan yang buatan, ya kan, bukan dibuat oleh tangan manusia. Ya lu alami dari pencipta. Siapa pencipta kalian? Tuhan Yesus, ya kan? Ya, talenta itu apa sih, Kak? Mungkin masih bingung. Oh gitu doang, Kak? Ya, banyak artinya sih sebenarnya. Ada yang mengartikan itu hal berharga yang Tuhan kasih buat kalian. Terus ada juga itu modal untuk kita menjalani hidup. Ya misalnya kalau kalian ngerasa nggak punya talenta, ya menurut aku berjalan, bisa berlari, bisa berbicara, pokoknya bisa ngelakuin hal-hal yang ada di tubuh kita. Menurut aku sih itu talenta sih, itu suatu talenta. Karena banyak, ya maaf ya, mungkin masih banyak yang belum bisa melakukan semuanya itu, tapi pasti banyak juga di balik keterbatasan mereka, banyak juga pasti talenta yang mereka punya, pasti. Kakak nggak menutup kemungkinan. Terus ada juga ya, maksudnya bakat alamiah itu kayak itu hadiah yang diturunin dari Tuhan. Ya selain kalian dikasih nafas yang secara gratis, kalau kalian sehat, makanya jaga kesehatan guys. Terus apalagi sih yang gratis dari Tuhan? Nyawa kalian, ya kan? Ya, nyawa sama nafas ya beda-beda, beda tipis.
sama, talenta itu hadiah yang secara cuma-cuma Tuhan Yesus kasih buat kalian. Dan itu bisa dibilang berkat. Itu hal lain dari berkat. Mungkin yang kalian tahu berkat itu apa sih Kak? Berkat masih kasih nafas ya kan, masih punya uang jajan, masih bisa ngitung, masih bisa minum ya kan, masih bisa makan. Nah, pokoknya mungkin itu berkat yang kalian maksud. Cuman talenta itu adalah suatu berkat loh, suatu hal yang ya itu berkat juga buat kalian. Contoh, kalau misalnya ada yang bisa main gitar, itu berkat loh. Nggak semuanya orang bisa main gitar. Aku mau main gitar, kayaknya memandang sudah cukup ya kan, daripada ngeribetin diri sendiri karena emang tahu emang gak bakat. Jadi daripada memaksakan kehendak, mendingan ya udah sadar diri saja saya. Ya, sudah sampai di situ. Jadi udah paham lah ya kurang lebih talenta itu apa. Jadi itulah yang maksudnya talenta yang dibahas di sini. Sebenarnya kalau di zaman ini talenta itu dimaksudnya itu yang tadi yang aku bilang, ukuran atau keseimbangan. Jadi kayak suatu berat gitu, suatu nilai. Jadi 5 itu berat, kayak ya kalau nggak salah itu dia itu beratnya 34 kilo apa 32 kilo gitu. Aku lupa, itu ukuran. Aku berani jamin itu ukuran. Iya benar kok, itu ukuran 34 kilo. Nah terus ya kayak gitu. Jadi dimaksud ini begini. Dan di pertengahan abad juga di KBBI juga artinya mengartikan talenta itu juga sebagai kemampuan dan bakat. Ya itulah talenta. Dan apa sih Kak yang harus dilakukan sama talenta itu? Kira-kira harus apa? Udah pasti dong, kalian punya talenta, harus dikembangin. Kalau nggak dikembangin ya udah kalian mentok sampai di situ aja. Contoh kayak kalau kalian kayak masih bayi. Bayi harus diajarin dong, ya kan? Bayi harus diajarin jalan. Kalau udah besar harus mulai diajarin ngebaca. Pertama pasti dikenalin dulu itu huruf-huruf apa, ya kan? Harus kayak gimana sih cara melangkah yang benar gitu kan? Supaya bisa berjalan dengan benar, supaya bisa membaca dengan benar, itu harus dirutinkan, harus dikembangkan, supaya nanti bisa bacanya dengan baik, bisa dengan lancar, jalannya juga bisa sampai lari-lari ya, karena itu ada prosesnya pengembangan gitu. Oke? Jadi kalau untuk yang misalnya nih, kalian ngelihat teman kalian seumuran kalian, gila, dia udah bisa, contohnya apa ya? Apa sih bakat-bakat yang ya ini deh, bahasa Inggris deh ya. Kalian ngerasa kalian bisa bahasa Inggris, kalian mampu bahasa Inggris, tapi setelah kalian ngelihat teman kalian, ya ampun jago banget, terus kalian jadi minder, kalian jadi duh malu deh, nanti gue takut lah, pokoknya minder gitulah. Jadi kayak dia udah lebih jago, ya udahlah. Ya nggak gitu ya. Kalian itu kalau menurut aku sih ya, kalau menurut aku, kalau kalian minder itu sama aja sih kalau kalian itu nggak bersyukur.
Kalian bersyukur loh kalian bisa bahasa Inggris. Kalau boleh jujur, aku pengen bisa belajar bahasa Inggris, cuman ya gitu, pengennya doang. Belajarnya males ya gitu sebenarnya. Nah jadinya aku kurang mengerti lah sama bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kalian bisa terus ngelihat teman kalian kayak gitu, bukan harus minder. Kalau kalian minder, intinya kalian gak bersyukur kalian punya kemampuan itu. Yang harus kalian lakukan itu bersyukur. Harus bersyukur. Mau kalian kemampuannya cuma 1, 2, 3, misal kemampuan teman kalian 10. Ya ampun, kalian belajar, kalian niat, kalian bisa kok sama. Bahkan kalian kalau niatin bener-bener bisa, kalian bisa melebihi temen yang kalian lihat saat itu gitu. Dan yang kedua, tunggu, belum, maaf. Jadi masalah bersyukur tadi, kenapa nggak boleh minder? Karena Tuhan pun gak ngelihat, oh jagoan dia, oh pinteran dia, oh ternyata bagusan dia. Enggak, Tuhan Yesus gak pernah ngelihat kita manusia itu ngukur-ngukur. Kalau manusia sih masih mungkin ya. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak. Ya Tuhan Yesus melihat, oh anak ini sayang sama saya, oh anak ini sayang sama saya, oh anak ini, oh ya ampun, turut dan taat. Itu yang Tuhan Yesus lihat. Gimana kalian berterima kasih sama Tuhan Yesus, gimana kalian menyerahkan hidup sama Tuhan Yesus, gimana kalian menyayangi Tuhan Yesus, itu yang Tuhan Yesus lihat. Bukan seberapa jago ya. Oke, jangan pernah minder sama talenta kalian. Tinggal dikembangin, belajar, niat. Dan setelah kalian kembangin, apa lagi sih Kak? Harus kalian share, harus kalian bagi. Nggak boleh pelit. Aduh, kalau pelit itu gimana ya? Kalau pelit tuh, ya ampun, apa yang harus dipelitin dari yang kalian dikasih cuma-cuma lah istilahnya? Apa yang harus dipelitin? Kalian misalnya, kalau kalian jago dalam bahasa Inggris, nggak ada salahnya kalian mau ngajarin teman-teman, ya kan? Nggak ada salahnya kalian share lah kemampuan kalian buat teman-teman kalian. Toh itu kan kemampuan yang dikasih cuma-cuma, kemampuan yang Tuhan berikan secara gratis, ya kan? Itu talenta buat kalian itu. Jadi nggak boleh pelit sama teman. Dan aku sering sih kadang ngerasa, kadang tahu juga ada omongan, nanti dia lebih pintar lagi dari gua kalau gua ngajarin dia ini. Ya simpelnya kayak belajar gitar lah ya, belajar gitar atau musik, pokoknya belajar musik. Enggak deh, jangan deh, nggak mau deh ngajarin dia, nanti gua kalah saing, ya kan? Kalah tenar, kalah hits, asik. Anak-anak sekarang kan gitu ya, kalah hits. Enggak gitu. Kalian punya talenta, balik lagi, kalian punya talenta ya harus di-share. Kalian lebih sekarang aku mau tanya, kalian lebih sayang sama talenta kalian apa nyawa kalian? Loh, kok kenapa nyawa? Itu beda kali kok hitungannya. Lah sama dong, itu pemberian secara gratis dari Tuhan dua-duanya, ya kan? Pemberian yang secara cuma-cuma dua-duanya.
ya kan? Ya sama aja sih menurut aku, nyawa kalau nggak dijaga baik-baik, kalau kalian nggak hati-hati, kalau kalian nggak mawas diri, ya badan kalian nggak tahu, ya kan? Nggak, ya mungkin nih kayak contoh Karahel nggak mawas diri jadinya jerawatan gitu, ya udah, tapi karena udah enggak dulu, tapi pasti kan manusiawi, maaf ya guys. Ya terus ya talenta pun sama halnya, kalian dari punya dari tadinya ukurannya cuma bisa misalnya kahun aku ya, kahun kali ya, cuma bisa jeduk gitu ya kan, 2 kali cuma gitu doang. Terus kalian kembangin kan, tadi sebelumnya harus dikembangin dulu. Terus teman kalian ngelihat kalian keren, terus teman kalian pengen minta ajarin, mau dong kak, mau dong, mau dong mau dong ajarin gitu ya kan. Kalian malah enggak, kalian malah ketakutan, enggak nanti sibuk, alasannya banyak banget, padahal kalian cuma bisa loh ngajarin doang. Apalagi kalian kalau punya waktu lebih, waktu kosong, ya kalau emang sekarang nggak bisa secara langsung, menurut aku daring bisa sih ya kan, kalian video callan berdua bisa. Kayaknya untuk suatu alasan tidak bisa mengajari orang itu kemungkinannya kecil sih ya, selain kalian pelit nggak mau share, mungkin kalian takut. Jadi menurut aku nggak ada gunanya kalian takut ya. Kalau kalian lebih takut talenta kalian hilang, berarti ya nyawa kalian nggak apa-apa dong kalau diambil. Ya sekarang gitu aja sih, sama-sama. Jadi kayak Tuhan Yesus aja rela loh dikasih ngasih nyawanya buat kita. Nyawa pasti nggak mungkin sih, masa aku kaget sih kalau ada yang milih talenta. Tuhan Yesus milih nyawa loh, nyawa untuk mati, meninggal ya kan, buat kita doang, nebus dosa kita ya kan. Masa kita cuma buat ngajarin teman-teman kita supaya ya udah kita terus asa aja kemampuan kita masih terus bisa belajar kan, kita masih bisa terus ngajarin orang, teman-teman kita, bahkan kakak-kakak kita. Itu pun nilai plus buat diri kalian, nilai plus buat diri kalian. Tuhan Yesus juga senang pastilah. Kalian dikasih talenta nggak pelit loh, Tuhan Yesus mana pernah pelit buat ngasih berkat buat kalian ya kan. Talenta itu bukan sebuah simpenan, bukan sebuah hal yang harus disimpan, dijaga, dikubur, enggak. Itu hal yang harus share. Kenapa sih kak? Ya gimana ya, kalau menurut aku itu salah satu kita nunjukin ya, meskipun orang sedikit melihat aku anak Tuhan itu enggak, seenggaknya ada, oh iya gue mau ngajarin, itu tulus, rendah hati, ikhlas. Itu bisa bikin happy semua orang. Itu suatu nilai plus sih. Itu suatu kayak Tuhan Yesus ngajarin yang baik, Tuhan Yesus mau semuanya bahagia, dan kalian bisa ngelakuin itu tuh wow, keren. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah pelit untuk apa yang kalian punya. Share, bagi, kalian gak akan kurang. Aku pernah dengar kalimat gini, kalian di saat kalian mampu untuk memberikan
apa yang ada di diri kalian, berikan, tapi tulus, tanpa meminta imbalan. Karena sehabis itu berkat akan mengalir. Ingat, tulus, ikhlas. Berkat Tuhan gak cuma satu, berkat Tuhan itu berlimpah. Jangan pernah takut, guys. Aku punya satu ayat. Yuk kita buka bareng-bareng. Amsal 11 ayat yang ke-25. Mana ya? Nah, ini Amsal 11 ayat yang ke-25. Aku bacain ya. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya kan? Kalian memberi berkat, kalian akan diberikan kelimpahan. Oh, nama aja sih. Kalian diberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi nggak usah takut untuk kalian, ya rugi dong, ya dia bakalan lebih jago dong, takut deh, males. Jangan pernah takut itu. Tuhan Yesus akan ganti semuanya. Kalian tulus, ikhlas, Tuhan Yesus pasti akan senang juga. Anak Tuhan Yesus itu semuanya tulus, baik, punya kasih. Jangan pernah lupain itu. Oke? Semoga pembelajaran kita semua ya, aku juga bisa berguna hari ini, bisa dijalanin di kehidupan hari-hari. Semangat teman-teman. Amin. Marilah kita merespon sekaligus memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 281, Mari Hitunglah Talenta. Mari hitunglah talenta yang kau terima darimu. 1, 2 atau 5, kita haruslah menggandeng. Tuhan telah percaya kepada setiap orang, ragam talenta diberikan. Kita akan digandakan dan dikalikan. Warta Teruna, terima kasih untuk PF KRL Rumagit dan adik-adik yang telah beribadah bersama-sama. Kemudian IHMPT minggu depan akan berlangsung di IGTV lagi. Jadi jangan lupa follow Instagram @pelkatpt_GPB Petra untuk info-info berkaitan dengan IHMPT. Kemudian jangan lupa untuk absen di kolom komentar sesuai dengan format yang telah tertera. Dan batas absen sampai jam 11. Kemudian persembahan dapat dititipkan melalui majelis ibadah di sektor masing-masing atau bisa juga dibawa saat akan ada ibadah gabungan. Demikian Warta Teruna, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, kita udah di akhir ibadah. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami bisa sampai saat ini Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan firman, telah
eh, memberikan kami pengetahuan baru, memberikan kami pembelajaran baru akan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami, setiap kami Tuhan, supaya apa yang kami tadi pelajari supaya bisa bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga berkati setiap teman-teman kami yang lagi mengalami sakit, mungkin Tuhan diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan kembali Tuhan Yesus, supaya mereka semua bisa beraktivitas normal seperti biasa, dan juga teman-teman kami yang sehat, yang masih normal Tuhan Yesus, jaga kami selalu Tuhan Yesus, supaya dijauhkan dari segala yang jahat, virus, mara bahaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dari virus-virus yang sangat berbahaya ini Tuhan Yesus, jauhkan itu Tuhan Yesus dari sekeliling kami, dari setiap teman-teman kami, lingkungan kami, bahkan keluarga kami, jauhkan itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat yang udah Tuhan berikan Tuhan Yesus dari pagi tadi sampai hari ini. Tuhan juga berkati kami Tuhan, selesai ibadah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penghasilan-Mu. Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti ibadah. Sampai ketemu minggu depan.